membahas tentang toxic positivity. It might trigger someone, tapi saya harus memberitahukan ini, menjelaskan ini, supaya kita tidak terjebak pada pikiran dan perasaan. Pernahkah kamu ketika diperlakukan tidak nyaman oleh seseorang atau disakiti, dikecewakan, lalu berpikir Tuhan pasti akan membalasnya, atau berupaya menguatkan diri kamu dengan mengatakan, aku tidak apa-apa dikecewakan, tapi Tuhan akan membalas. Itulah yang disebut toxic positivity. Kamu seolah-olah berpikir positif, memberikan kata-kata positif kepada diri kamu, tapi mengizinkan hati kamu berada di kondisi yang toksik. Saya tidak mengesampingkan luka hati atau pengalaman buruk yang kamu hadapi. Tetapi di dalam Alkitab selalu disebutkan bahwa Tuhan melihat hati. Bagaimana postur kamu, sikap kamu di dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap Tuhan dan orang lain, sangat penting di mata Tuhan. Apakah kita diizinkan untuk mendoakan yang tidak baik bagi orang lain? Tentu tidak. Karena Tuhan sendiri meminta kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena saya percaya bahwa apapun yang diizinkan terjadi, itu sebetulnya cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Meskipun beberapa atau banyak yang tidak menyenangkan. Justru sebagai anak Tuhan, kita harus bertanya, Tuhan, God, why you allowed it to happen? Kenapa engkau mengizinkannya terjadi? Apa sebetulnya yang engkau kehendaki untuk aku lakukan? Tanyakan itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena Tuhan sendiri yang bilang bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Artinya kita harus bisa mengenal suara Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan ketika hal yang tidak nyaman itu diizinkan terjadi. Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Apa sebetulnya yang engkau kehendaki untuk aku lakukan? Apakah ini sebuah cara untuk aku memusatkan perhatianku kepadamu? Karena mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa bahwa kita punya Tuhan yang berupaya membenahi kehidupan kita. Nanti mungkin suatu saat saya akan membahas soal trauma generasi, kutuk generasi. Penting untuk kita menanyakan kepada Tuhan bagaimana untuk memperbaikinya. Jadi, daripada kamu atau kita mengutuki orang lain, berharap Tuhan membalaskan dendam atau ketidaknyamanan kita, lalu memberi makan iblis dalam pikiran dan hati, dengan sakit hati, dengan luka hati, menyimpannya, membesarkannya, menjadi dendam, akan lebih baik kembalikan itu kepada Tuhan, izinkan Tuhan menyembuhkan kita, lalu menanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan fokus untuk melakukan apa yang sudah kita ketahui dari jawaban Tuhan. Hidup di dalam Tuhan memang tidak mudah, tetapi saya bisa jamin
ketika kamu memutuskan berjalan selangkah demi selangkah untuk ikut pada kebenaran Tuhan, kamu akan mulai melihat keajaiban-keajaiban, kebesarannya. Kita harus ingat bahwa orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tersesat, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan adalah domba-domba yang hilang. Garis bawah itu bahwa mereka adalah domba-domba Tuhan yang hilang. Jadi, kamu tahu bagaimana Tuhan begitu mengharapkan domba-domba yang hilang untuk kembali. Kita tidak bisa menyuruh Tuhan menjadi algojo, menyuruh Tuhan untuk menyakiti, menghukum domba-dombanya yang hilang karena sakit hati kita. Keikhlasan kita itu memiliki reward-nya sendiri. Jadi di video yang kali ini saya mau mengajak kamu untuk berani memaafkan sepenuh hati, lalu membersihkan hati dari segala kotoran, luka hati, tidak memberi makan iblis dalam diri kamu, bahkan mematikannya, lalu memperbaiki sikap kita, hati kita di hadapan Tuhan ketika situasi kita kurang menyenangkan. Saya berharap yang terbaik bagi kamu. Saya berharap kita bisa sama-sama menjalani kehidupan untuk melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sisanya, biar Tuhan yang melakukan. Rancangannya adalah sempurna. Rancangan Tuhan selalu sempurna. Tugas kita adalah melakukan apa yang diharapkan Tuhan. Semoga ini bisa membantu kamu. God loves you.